أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Rezeki yang biasa orang barat mengatakan disebut dengan leverage, ya. Leverage itu artinya pendongkrak. Nah, prinsip dongkrak itu ya harusnya bisa menjadi ya faktor kali, ya. Karena kalau orang-orang para pebisnis ya, orang-orang kaya, para motivator itu mereka punya apa istilahnya rumus ya, bahwasanya untuk menjadi kaya itu ada rumusnya. Apa? W ya, V kali L. Ya, V atau W sama dengan V kali L. Apa W-nya? W-nya adalah wealth atau kekayaan. V-nya adalah value, L-nya leverage. Nah, yang akan kita bahas itu nanti L-nya ini. Value-nya sudah kita insya Allah punya nilai. Ya, ada orang yang pendidikannya lumayan, punya nilai, ya, kemudian dia ilmunya lumayan, ada nilai, ya, kemudian dia mungkin punya skill, keterampilan, ada nilai berarti. Nah, tinggal leverage-nya, pendongkraknya itu banyak enggak? Ya, jangankan kita, ya, orang sekaliber Bill Gates, mungkin kita tahu semua ya, Bill Gates itu kan, ya, pencipta atau autor atau penemu daripada Microsoft ya. Itu dia perlu leverage juga. Apa leverage-nya Bill Gates istilahnya? Microsoft itu ya perlu leverage-nya, ada Toshiba, mungkin ada Acer, ada mungkin Lenovo, ya, ada Sony. Itu leverage-nya. Sehingga apa? Ya dikenal lah Microsoft itu hampir di seluruh dunia karena semuanya pakai Microsoft. Ya. Nah, Toshiba,
kemudian merek-merek tadi laptop atau merek-merek komputer itu leverage-nya daripada Microsoft. Microsoft punya value, punya nilai tinggi dia. Teknologi ada di situ, semuanya ada di Microsoft itu. Tetapi kalau tidak ada leverage-nya, bisa jadi tidak se-booming hari ini. Nah, kita punya nilai, punya leverage-nya apa? Ya, faktor pendongkraknya apa? Faktor kalinya apa? Ini yang harus kita gali pada malam hari ini. Ya, harus kita gali. Nah, semakin banyak faktor kalinya, leverage-nya semakin banyak, maka semakin mudah kesuksesan itu dan semakin mudah rezeki itu. Ya. Saya masih ingat kalau dulu saya hanya belajar ilmu katakanlah untuk ngajar, ya selesai hanya di situ. Leverage-nya ngajar. Hanya ngajar saja. Tapi ketika kita mampu ada skill ruqyah, ya, mungkin ada skill bekam, saya dulu belajar bekam, ada skill herbal, itu pengalinya lumayan banyak itu. Ya. Ada skill yang lain-lain, itu jadi leverage kita. Ya. Jadi jangan puas dengan ilmu yang ada saja. Nah, yang tadi rumus tadi W sama dengan V kali L, L-nya itu bisa jadi nanti L1, L2, L3, L4 dan seterusnya. Kalau kita leverage kita sudah banyak, pendongkrak kita sudah banyak, maka insya Allah rezeki itu mudah. Rezeki itu mudah. Kalau orang-orang kerja, leverage-nya cuma satu. Ada nilai, ada dia punya skill untuk misalnya dia supir, hanya skillnya supir. Leverage-nya dia bisa jadi baik, orangnya ramah, tapi kerjanya hanya di supir aja misalnya. Faktor leverage-nya satu. L1-nya ya cuma L1 saja. Coba kalau dia punya skill yang lain, dia bisa nyupir, dia bisa dagang, dia bisa memanage. Akhirnya apa? Dia untuk awal dia usaha, dia supirin sendiri barangnya. Oh itu istilahnya yang harusnya gaji orang, dia bisa nyupir. Barang dia kirim sendiri, dia bisa dagang. Oh itu faktor leverage-nya banyak sehingga apa? Keuntungan yang harusnya berbagi bisa jadi dia semuanya. Karena banyak L-nya. Leverage-nya banyak. Nah, rezeki itu sebenarnya ya, kalau pada magnet rezeki ya, buku magnet rezeki yang pernah saya baca itu dititipkan pada bagaimana seorang itu bisa memuliakan orang dan bagaimana bisa membahagiakan orang. Saya ulangi. Rezeki kita tuh dititip bagaimana kita bisa memuliakan orang dan bagaimana kita bisa membahagiakan orang. Ya, banyak kejadian ketika kok rezekinya susah. Ya, ini macet, tagihan macet, ini dagangan gak laku. Wah, ini bagaimana? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat pesan malam ini. Adalah bagaimana memuliakan orang. Bagaimana membahagiakan orang. Dagangan banyak banget gimana? Sedekahkan aja. Membahagiakan orang. Ya. Ini bisa jadi L1, L2 nanti. Ya. Oh gitu ya. Ya. Karena gini, kalau orang yang namanya tuh bahagia dengan kita jualan misalnya ya, jualan madu. Ya kan? Harganya berapa? 65.000. 65.000 ya? Iya. Aku beli 2 deh, kata yang konsumen nih. Diantarin tuh. Padahal 65 juga udah nggak usah pakai ongkir, kita udah ikhlas ya, misalnya ya. Karena nggak terlalu jauh juga. 65 kali 2 130. Karena kita bisa memberikan katakanlah kebahagiaan kepada orang tersebut, ya. Kemudian kita sopan, mungkin orang itu ada dia tuh uang 200.000, yaudah ini bayarannya, banyak banget bu, enggak, kembalinya untuk ambil aja. Itu satu botol sendiri ibaratnya ya, 70.000 kan satu botol sendiri ya, enggak mau dikembalikan dia. Kenapa? Karena dia sudah senang dengan kita. Ini contoh saja, ya, ini contoh saja. Leverage itu banyak sekali, bisa jadi doa dari orang lain itu leverage.
ya. Tapi nanti malam ini saya akan batasi leverage ini paling hanya 4 ya. Ini yang penting-penting saja. Sedikit mungkin kisah tentang Umar bin Khattab. Ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab ya? Sahabat yang ternama. Seminggu yang lalu kita ceritakan bagaimana kekayaan Umar bin Khattab ya. Ada 70.000 ladang ya, yang mana kalau di istilahnya cash flow daripada ladang itu kurang lebih berapa? Kurang lebih 233 miliar gitu ya. Cash flow-nya setiap bulan ya. Atau kalau di asetnya dihitung dari 70.000 kali satu ladang itu harganya 160 juta dikali 70.000 ketemunya 11,2 triliun. Itu peninggalannya Umar bin Khattab. Tetapi beliau tuh pernah mendengar sabda Rasulullah. Rasulullah tuh pernah mengatakan, wahai Umar, nanti ada salah satu tabi'in. Ini Rasulullah ketika masih hidup. Yang mana tabi'in ini adalah orang yang sangat dekat kepada Allah dan doanya diijabah, terkabul. Ya, dia itu seorang yang dari Murad, dari Koren. Ya, dia pernah menggendong ibunya dari Mekah ke Madinah ya. Kemudian dia itu pernah sakit kulit, yang mana sekujur tubuhnya penyakit kulit, dan ketika itu doa kepada Allah minta disembuhkan, sembuh, dan hanya ditinggalkan di bawah perutnya, di antara pusarnya sebesar 1 dirham. Sengaja minta kepada Allah supaya ingat terus bahwasanya pernah sakit kulit yang luar biasa ya, dan minta doalah kepada orang tersebut. Orang tersebut adalah Uwais ya. Disebut dengan Uwais karena dari Korn, maka Uwais Al-Qarni. Ya, yang kemudian dikasih nama kepada teman kita anaknya ya, Uwais ya. Uwais. Nah, bayangkan orang sekali berUmar bin Khattab masih minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena ada tadi sabda Nabi. Ya, ketika kemudian ada rombongan ya dari Yaman, ya, dia teringat pesan Rasulullah, ditanya, ya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Saya ya Amirul Mukminin. Apakah engkau dari Murad, dari Koren Yaman? Betul, Amirul Mukminin. Apakah engkau pernah menggendong ibu? Ya, pernah. Apakah engkau pernah sakit kulit sekujur tubuhnya dan sembuh dan ditinggalkan hanya sebesar 1 dirham dekat pusarnya? Ya, betul. Wahai Uwais Al-Qarni, doakan saya supaya saya diampuni oleh Allah. Padahal siapa sih yang tidak tahu Umar bin Khattab itu pasti diampuni dan pasti masuk surga, karena Rasul sendiri yang ngomong. Tapi beliau dengan tawadunya, dengan rendah hatinya minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Kalau orang-orang yang sudah leverage-nya udah banyak pun masih minta leverage. Kalau kita leverage kita berapa? Ya, ini sebagai gambaran. Jadi kita jangan sombong, jangan merasa udah banyak, jangan. Karena orang sekali berUmar bin Khattab masih minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba tentang leverage tadi. Kita kembali ke ayat yang tadi dibacakan di awal ya. Bagaimana seorang itu berbuat baik kepada ibu dan bapaknya ya. Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak kita, ini menjadi leverage yang luar biasa. Ini yang utama. Jadi kalau kita itu keriduan orang tua itu akan mendatangkan rezeki. Iya. Makanya yang bagus kalau kita masih ada ibu kita, bapak kita, apa-apa itu mau usaha, mau dagang, mau apa, minta saran. Ya. Minta saran, Pak, Bu, gimana ya? Saya mau usaha gini gitu. Ya, walaupun mungkin dalam tanda kutip ilmunya banyakan kita misalnya, ya, pengalamannya banyakan kita mungkin karena orang tua misalnya orang dulu gitu ya, pemahamannya beda dengan yang sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena keriduannya tuh
di atas segalanya. Ya, nih makanya jangan sampai kemudian menyakiti hati keduanya, kemudian keduanya tuh nggak ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, bahkan kalau kata Allah di ayat yang 25 itu dengan tegas, ya, apa-apa yang kemudian dalam hatimu, apa-apa yang dilakukan oleh kita kepada orang tua kita akan berbalas, ya. Karena jika kamu orang baik, ya maka kebaikan itu akan datang kepadamu juga. Ini sebanding dengan apa yang tadi saya katakan. Rezeki itu pada kemuliaan dan kebaikan kita. Bagaimana kita membahagiakan orang lain, bagaimana kita memuliakan orang lain. Nah ini, ya, maka leverage yang pertama ya adalah bagaimana kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang kedua, faktor kali yang kedua atau pendongkrak yang kedua adalah kepada ulama, guru, orang soleh, ulama. Kalau guru atau istilahnya ulama dia lebih tahu dari kita, minta sarannya, ya mungkin hati kita kurang sependapat misalnya. Tapi ketika kita sudah minta petunjuk dan minta doanya saja, itu udah jadi leverage tersendiri. Bagaimana dia menghormati gurunya, menghormati ulama, menghormati orang yang lebih tahu, ya. Karena apa? Allah itu akan melihat bagaimana akhlak dan adab kita kepada orang tua atau kepada guru. Nanti yang akan gerakin semuanya Allah itu. Ini orang ini sebenarnya ilmunya nggak seberapa, pemahamannya nggak seberapa, tapi kepada orang tua, kepada gurunya luar biasa, ya. Kok makanya hidupnya gampang aja, padahal ya kita tahu dia orangnya gitu-gitu aja. Ada gitu, berapa saya punya temen tuh begitu, ya. Oh ternyata setelah diselidikin, masya Allah, pada gurunya tuh luar biasa lah, ya. Dia menghormati gurunya, dia bagaimana ya berbuat baik pada gurunya, berbuat baik pada orang tuanya, luar biasa. Rezekinya masya Allah. Faktor leverage-nya dua itu dilakukan dengan maksimal, gitu. Pada orang tua dan pada ulama atau guru tadi. Faktor yang ketiga adalah leverage yang ketiga, orang miskin yang tidak meminta. Ya. Orang miskin yang tidak minta. Karena banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan bagaimana mereka itu sebenarnya mulia di sisi Allah. Miskin, kekurangan tapi tidak pernah meminta. Dia usaha apa saja. Ya. Dia mungkin cari apa istilahnya rongsokan atau cari hal-hal yang mungkin supaya jangan sampai minta. Tapi kemudian kita memberikan, memuliakan, wah masya Allah itu faktor leverage juga itu. Oh gitu ya saja. Wah kalau begitu kita lakukan juga, ya lakukan saja, ya lakukan saja, ya. Kemudian bagaimana kita peduli kepada anak yatim, itu faktor leverage juga, pendongkrak juga. Karena kata Nabi, aku bersama pengasuh atau penyantun anak yatim seperti dua jari ini. Kan dekat berarti. Ya. Karena dalam hadis itu barang siapa yang mencintai anak yatim berarti mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku berarti mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Allah maka akan bersama surga, di surganya Allah. Oh berarti masya Allah ya. Ya. Ini faktor leverage yang luar biasa adalah ketika itu orang itu punya misalnya tetangganya yang yatim, kekurangan, udah dia menjamin kebutuhannya anak yatim itu. Ya. Karena memang rata-rata ya pengalaman saya juga anak yatim itu kadang lebih daripada yang lain karena minta perhatian mungkin ya. Jadi kadang dalam tanda kutip agak aktif, ya agak istilahnya apa? Suka bikin masalah gitu ya. Kadang lagi cari perhatian kita. Nah itu kita santuni, kita sayangi, ya, kita besarkan hatinya, ya kita bimbing. Wah masya Allah itu. Apalagi sampai kemudian anak yatim itu berhasil. Nah ini faktor-faktor leverage yang sebenarnya banyak sekali. Tapi kalau 4 hal ini ya kita amalkan, insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik.